Halo semuanya, sekarang kembali di Dek Grafis. Nah, di video ini aku mau ngasih tahu gimana caranya bikin mockup dari foto kaos ini yang warna putih sampai bisa jadi mockup di Adobe Photoshop. Bisa diganti warna, bisa dikasih desain. Untuk prosesnya sendiri, aku bakal kasih tahu nih dari mulai fotonya sampai editing di Adobe Photoshop. Video ini dibuat karena cukup banyak sih ya yang nge-DM, ada yang minta mockupnya, ada yang minta diajarin bikin mockupnya. Nah, karena itu dibuat video ini biar aku bisa berbagi mockupnya dan juga bisa bagi ilmunya juga. Untuk pembuatan mockupnya itu perlu beberapa alat. Yang pertama itu kamera. Bisa pakai kamera DSLR, mirrorless, atau kamera HP, itu juga bisa. Yang penting kamera HP-nya juga cukup bagus ya. Dalam arti nggak yang gimana ya, nggak yang pecah banget gitu loh. Kita perlu alat yang kedua yaitu lighting. Lighting itu bisa dikatakan opsional tergantung lokasi. Misal kamu foto di teras atau foto di tembok di depan rumah gitu, itu kan ada cahaya sinar matahari gitu kan. Lighting jadi nggak dibutuhin banget, misalkan cukup. Kemudian untuk yang indoor itu memerlukan lighting artificial gitu. Nah, untuk pemotretan ini dan juga yang video sekarang kalian tonton ini, saya pakai LED Godox P260C. Kamera udah, lighting udah, berarti yang ketiga adalah light stand ya untuk tempat berdirinya lighting. Dan yang terakhir adalah pakaiannya. Saya rekomendasiin untuk pakai kaos warna putih. Kenapa putih? Karena misalkan kalian pakai warna hitam atau warna yang gelap, itu nanti akan susah diganti warnanya. Karena ini akan berhubungan dengan blend mode yang ada di Photoshop. Kalau kalian ngeh itu kan ada kayak multiply, ada soft light, overlay yang kayak gitu. Itu akan berpengaruh, misalkan kaos yang gelap agak susah dia untuk diganti warna dan adjustment lainnya. Oke, misalkan kalian udah punya peralatannya nih, minimal tuh kalian ada kamera sama bajunya. Cukup dua itu sih. Untuk lighting itu kan bisa nanti dari sinar matahari, bisa dengan di dekat jendela fotonya. Nah, itu kan bisa kan. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke proses fotonya. Nah, pertama-tama di sini kalian bisa menata bajunya terlebih dahulu, karena di sini saya mau memberi kesan oversize gitu. Itu bagian ini lengannya ini agak ditekuk ke dalam gitu. Ya, dan sorry, saya fotonya ini di lantai karena keterbatasan tempat. Oke, next kita lanjut ke cahaya. Usahain agar cahaya yang kena ke objek itu dia soft atau cukup lah. Jadi jangan terlalu gelap juga, jangan terlalu terang juga. Dan pastikan nggak ada bayangan tangan gitu. Kan pernah kan kayak foto gitu terus misal foto dari atas terus nanti ada kayak bayangan tangan, bayangan HP. Nah, itu usahain nggak ada. Jadi harus clear gitu di bagian bajunya. Nah, ini tinggal kalian foto aja dengan berbagai angle. Misal mau lurus dari atas, itu pastiin juga lurus ya, dia nggak bengkok gitu. Nggak miring-miring gitu. Terus misalkan mau dari samping, miring gitu, usahain punya space yang cukup. Karena nanti kan bakal di crop kan. Nah, di sesi foto ini udah selesai. Aku udah dapat beberapa foto yang bagus, yang bisa atau pantas buat dijadiin mockup. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke Adobe Photoshop. Kita sudah di Adobe Photoshop. Sekarang saya mau buka fotonya terlebih dahulu untuk di masking atau di crop. Kebetulan di sini saya akan ngebuat bagian depannya karena bagian belakangnya itu udah saya buat. Sekarang saya mau bikin bagian depan. Ini hasil foto yang tadi. Nah, aku di sini kurang kontras ya karena saya pakai filter Shillock. Jadi di sini perlu tambahin brightness kontras dulu. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke tahap masking.
Jadi buat seleksi pada bajunya pakai pen tool seperti biasa, di sini pakai pad. Ini titik awal sudah bertemu dengan titik akhir, sekarang tinggal di klik kanan, pilih Make Selection. Atur OK. Kalau udah, tinggal di masking, klik yang sebelah sini. Nah, ini adalah mentahannya, begitu. Di sini masih ada tagnya gitu, mau saya ilangin. Itu bisa dengan cara bikin seleksi terlebih dahulu di bagian sininya. Nah, di sini tinggal klik kanan, make selection, feedernya isi aja 3. Terus ganti ke sini, quick selection tool, fill. Oh ya, tadi pilih content aware. Dan jadi kayak gini, ini masih ada sedikit, di sini masih ada sedikit yang perlu diperbaiki, pilih clone aja. Sip, dah jadi. Nah, udah clear kan di sini. Sekarang tinggal bikin format 1:1. Jadi tekan Ctrl R, Ctrl N. Nah, di sini kita bikin ukurannya. Di sini saya pakai 2200 kali 2200 pixels. Resolusinya 300 dpi. Kalau udah klik create. Nah, tinggal di drag aja nih yang ini. Tarik, lepas di sini. Nah, sebelum di scale atau digerak-gerakin nih, itu diklik kanan dulu di layarnya, terus pilih convert to smart object. Biar kualitasnya tetap terjaga. Baru di sini bisa di scale. Sip, ini udah jadi ya. Udah ditempatkan. Sekarang kita bikin backgroundnya dulu. Solid color, warna putih dulu nggak apa-apa. Nah, pertama kita atur adjustment atau warna dari bukan warna ya, tapi lebih ke bajunya ini diterangkan gitu, karena ini kan masih gelap nih. Jadi kita bisa tambahin curve dulu. Nah, kalau udah terang gini, tinggal kasih hue saturation, pastiin biar warna ini dia monokrom atau hitam putih gitu. Nggak ada warna lain. Nah, makanya saturasi turunin. Nah, ini udah jadi untuk bagian bajunya. Terus misal teman-teman masih kurang, misal kurang kontras atau bagaimana, itu bisa ditambahin lagi. Di sini aku pikir udah pas ya untuk bagian lighting dari si bajunya. Terus untuk background ini udah ada di sini background warnanya. Kita namain dulu biar nggak bingung, bagian bajunya dinamain dengan tekstur. Terus ganti, ini kan masih normal nih, kita ganti ke dalam multiply. Nah, terus ini kan desainnya nih yang mau aku masukin ke dalam mockup sebagai contoh. Untuk menempelkan ke dalam mockupnya ini, kita bikin layer baru dulu. Sini namain aja desain. Terus klik kanan, convert to smart object. Oke, kalau udah, bisa diklik 2 kali pada layer desain. Setelah itu, drag nih yang multiply tadi ke dalam desain. Nah, jadi nanti antara desain dengan si baju punya ukuran yang sama, punya posisi yang sama. Lihat, ini bagian desain, ini bagian mockup, ini bagian desain, ini bagian mockup. Oke, harus sama ya. Jadi tinggal turunin. Di sini kita namain guides atau preview. Nah, barulah di sini desainnya bisa di drag. Contoh yang ini buatan di grafis juga, tinggal di drag sini dan di scale. Nah, misalkan udah oke, bagian guide atau previewnya itu wajib banget di hide. Jadi tinggal desainnya aja, terus Ctrl S atau di save.
nanti udah berubah nih di bagian mockupnya nih di sini ya kan, udah berubah. Ini masih tahap awal ya, kita belum ngubah warnanya, buktinya di sini teksnya masih belum kelihatan karena bajunya belum warna hitam. Sekarang kita bikin nih solid color lagi. Oke, habis itu di delete dulu aja nih bagian masking si ininya, kita kasih black, dan di group kita kasih warna color. Nih, jadi ada tekstur sama colornya ya. Tekstur ada di atas atau bajunya di atas, baru di bawahnya adalah colornya. Nah, ini kan colornya masih melebar nih. Sekarang di crop dulu nih. Jadi tahan kontrol dan klik si foto bajunya. Nah, jadi dia akan keseleksi. Setelah itu balik ke group color dan kasih masking. Nah, gini. Terus di bagian desain yang paling atas layarnya turunin fill-nya jadi 90. Terus yang bagian tekstur ini bisa di duplicate salah satunya, tarik ke warna hitam atasnya. Oke, jadi gini teman-teman, khusus untuk warna hitam atau warna-warna yang gelap, itu bikin satu spot color tersendiri atau solid color tersendiri. Di sini bisa dilihat untuk black. Jadi nanti di sini bisa diganti entah black atau warna hijau yang gelap begini gitu. Ini tekstur, ini adalah color. Ini warna cerah. Dan yang black ini warna gelap. Misal di sini light pink. Oke, misal ini jadi warna light pink begini. Dia hanya atau cukup dengan satu tekstur. Lihat di sini udah ada kayak garis-garis, terus ada semacam lekukan-lekukan gitu. Ini cukup dengan satu tekstur, satu multiply juga yang dari warna kuning ini nih, grup warna kuning ini. Oke, paham ya? Selanjutnya, kalau warnanya gelap, dia nggak cukup dengan satu tekstur aja, dia mesti double. Jadi ini yang terang di hide, sekarang yang black dihidupin. Nah, dilihat sini kurang kelihatan kan? Cuman ada bagian tergelap aja nih yang kelihatan, makanya kita perlu namanya double tekstur. Jadi tadi diduplicate dan ditaruh ke atas si bajunya begitu. Jadi sedikit lebih kelihatan. Oke, misal jadi seperti ini. Ini bisa dinamain double tekstur. Ini dinamain dark aja, dan ini dinamain light. Oke, jadi itu ya perbedaannya, ada warna cerah dan warna yang gelap ini. Nah, di sini aku mau pakai warna hitam. Nah, jadi di sini pakai yang dua tekstur dan aktifin lagi desainnya. Nah, oke, secara mockup keseluruhan ini sebenarnya udah selesai. Tinggal kasih lighting lagi, mana bagian yang mau lebih terang, mana bagian yang lebih gelap. Karena itu di sini tambahin namanya layer baru dan diberi nama lighting. Bisa dengan brush yang soft, kasih warna putih, opacity-nya turunin. Nah, misal kayak gini, terus tinggal ganti ke overlay. Atau di sini mau ganti warna background, tinggal klik yang di bawah, terus ganti. Oke teman-teman, sepertinya itu aja untuk tutorialnya, dari mulai fotografi sampai ngedit di Adobe Photoshop. Nah, sesuai janji dari saya, kalau saya akan share atau berbagi mockup ini, bagian depan dan belakangnya nanti bisa kalian download di deskripsi video. Perhatikan juga petunjuk penggunaannya, nanti bisa kalian lihat di Adobe Photoshop-nya langsung, dan juga ketentuannya agar tidak mendistribusikan file mentahnya kepada teman atau kepada siapapun tanpa seizin Degrafis atau saya. Jadi misalkan dari teman kalian ada yang mau download atau mau minta,
tolong untuk diarahkan kepada link downloadnya itu, jangan langsung dari file mentahnya ya. Teman-teman, aku mau kasih tahu nih atau ingetin kalau aku ngejual desain atau koleksi dari tutorial di grafis atau koleksiku sendiri, buatan sendiri, itu ada di Instagram @delambi. Di situ teman-teman bisa beli dan juga bisa custom. Nanti hubungi aja melalui DM untuk harga dan juga prosedur untuk pesan desainnya gitu. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Dadah.